Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan wa faddala habibahu 'ala rusuli bi inzalil Qur'an wa karrama ummatahu 'ala sa'iril umami bi tilawatil Qur'an. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi bi'adadi asrarul Qur'an, amma ba'd. Yang saya hormati jajaran penasehat Masjid Jami' Atin, Bapak Haji Ukit, serta Bapak Muslihin, yang kami hormati Ketua Takmir Masjid Jami' Atin, Bapak Dr. Haji Muklis MPD, beserta jajarannya, yang kami hormati Ketua Yayasan Atin M. Nafi, Bapak Haji Purhadi, beserta jajaran, yang saya hormati Bapak Ketua RT 04, Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Jami' Atin yang dimuliakan Allah SWT. Alhamdulillah wa syukurillah, malam hari ini kita dapat kembali bersama-sama mengikuti pengajian Khatmil Quran dan juga tafsir Al-Quran yang tadi telah disampaikan oleh Bapak Ketua Takmir, sudah memasuki putaran ke-38 alias kurang lebih 19 bulan. Kita tentu sangat bersyukur, mudah-mudahan keistiqomahan kita di dalam melaksanakan pengajian tafsir dan juga khatmul Quran ini memberikan barokah buat kita semua. Amin Allahumma amin. Tidak lupa salat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang menjadi pemimpin kita, teladan kita, uswatun hasanah kita, yang juga membimbing kita menuju jalan yang penuh dengan cahaya Al-Quran. Semoga kehidupan kita di dunia ini selalu diberikan petunjuk oleh Al-Quran sehingga membawa kebahagiaan minat dunia hatta akhirah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, malam hari ini kita akan melanjutkan pengajian tafsir As-Sirat, tafsir Al-Quran Karim, yang menggunakan referensi tafsir As-Sirat karya Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Masrohan Bisri, pengasuh Pondok Pesantren Ashabul Kahfi Semarang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Di dalam ayat ini ada 3 pokok pikiran yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah kata ulaika. Siapa ulaika? Yang dimaksud di dalam ayat ini adalah menjelaskan tentang orang-orang yang memiliki ciri-ciri muttaqin, yaitu yang telah dijelaskan di dalam ayat 2 dan ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ini adalah maksud atau pengertian ulaika, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib, mendirikan sholat, menafkahkan sebagian rezeki yang Allah berikan,
beriman kepada Al-Quran dan juga kitab-kitab sebelumnya, serta yakin akan datangnya akhirat. Jadi itu adalah pengertian dari ulaika. Lalu kemudian pokok pikiran yang kedua yaitu ala hudam mir rabbihim, yaitu yang mendapatkan petunjuk. Di dalam tafsir Asy-Syirat diterangkan makna qauluhu ulaika ala hudam mir rabbihim itu ada 4 pengertian, yaitu annahum ala nurim mir rabbihim. Yang pertama adalah orang-orang yang berada dalam cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pengertian yang pertama di dalam penjelasan ala hudam mir rabbihim di dalam tafsirnya adalah yaitu orang-orang yang berada dalam cahaya Allah. Apa maksud orang yang berada dalam cahaya Allah itu? Yaitu orang yang memiliki iman dan takwa yang kuat. Jadi hati dan seluruh jiwanya disinari oleh cahaya petunjuk Allah. Itu yang disebut dengan ala nurim mir rabbihim, ala hudam mir rabbihim. Kemudian pengertian berada dalam cahaya Allah itu, orang tersebut memiliki ciri selalu melaksanakan perbuatan kebajikan karena terus disinari oleh cahaya Allah, dan juga dijauhkan dari perbuatan maksiat, dan yang terakhir selalu di dalam dirinya itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang yang memiliki ciri-ciri sebagaimana ayat 2 dan ayat 3 surat Al-Baqarah itu, dia memiliki beberapa pengertian, yaitu berada dalam cahaya Allah yang ketentuan-ketentuannya dan pengertian-pengertiannya sebagaimana telah kita sebutkan tadi. Kemudian yang kedua, makna ala hudam mir rabbihim itu juga dimaknai dengan burhanin, yaitu berada dalam petunjuk Allah. Burhan. Apa yang dimaksud berada dalam petunjuk Allah? Yaitu orang yang selalu menjalani hidup sesuai dengan kehendak Allah, sehingga hatinya lapang dan merasa ringan di dalam melaksanakan ibadah. Jadi orang bertakwa yang dicirikan ayat 2, ayat 3 Al-Baqarah ini, dia adalah orang-orang yang sangat mudah dan juga dimudahkan di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia dilapangkan hatinya, jembar dadane, walaupun mungkin situasi yang dihadapi sulit, tapi di dalam jiwanya, di dalam hatinya terasa lapang, terasa jembar, sehingga dia tidak pernah merasa tertekan, tidak pernah merasa sempit di dalam kehidupannya. Kemudian pengertian yang ketiga, ala hudam mir rabbihim, itu wastiqomatin, istiqomah. Istiqomah artinya teguh dan konsisten di dalam menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Jadi mereka yang bertakwa itu, yang memiliki ciri-ciri iman kepada yang gaib dan seterusnya, itu istiqomah. Dia teguh dan selalu konsisten di dalam menjaga perintah dan menjauhi larangan Allah. Ini memang tidak mudah, karena selalu
di dalam melaksanakan perintah serta menjauhi larangan itu tentu ada tantangan, ada godaan, ada berbagai hambatan yang harus dihadapi. Tetapi meskipun angin bertiup kencang, badai menerpa dia, tetapi tetap teguh dan konsisten di dalam menjaga amal ibadah, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Itu adalah ciri dari ulaika, orang-orang yang bertakwa, sebagaimana ayat 2 dan 3 Al-Baqarah. Dan yang keempat adalah wasidadin, orang tersebut juga selalu berada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berada di dalam bimbingan Allah itu artinya orang tersebut selalu mendapatkan hidayah, selalu ditunjukkan jalan menuju kebaikan, dan juga ditunjukkan mana jalan keburukan, sehingga bisa mengambil keputusan mana yang harus ditempuh di dalam melangkah kehidupan dia itu. Jadi intinya bahwa orang-orang yang bertakwa yang kemarin sudah kita jelaskan sebagaimana ayat 2 dan 3 itu memiliki beberapa satu keistimewaan ala nurim min rabbihim, yaitu berada dalam cahaya Allah, di dalam petunjuk Allah, keistiqomahan, dan juga selalu di dalam bimbingan Allah. Bitasdidillahi iyyahum wa taufiqihi lahum, dan semua itu tentu karena adanya pertolongan Allah. Sebagai satu konsekuensi dia memiliki ciri-ciri yang tadi itu, maka taufik atau pertolongan Allah itu didapatkan kepadanya. Mengapa muncul tafsir atau pengertian semacam ini? Karena berdasarkan satu riwayat hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ikrimah atau Zaid bin Zubair dari sahabat Ibnu Abbas. Jadi makna ulaika itu menurut Ibnu Abbas ala nurim mir rabbihim wastiqomatin ala ma ja'ahum, yaitu berada dalam cahaya Allah dan istiqomah di dalam mengikuti petunjuk Allah. Jadi satu pengertian tentang ala hudam mir rabbihim telah kita dapatkan. Kemudian wa ulaika humul muflihun, yaitu pokok pikiran ini ada dua kata penting. Wa ulaika di sini juga mengacu pada ulaika yang pertama. Artinya bahwa ulaika yang kedua ini juga orang-orang yang memiliki ciri-ciri ketakwaan sebagaimana ayat 2 dan 3 Al-Baqarah. Humul muflihun, yaitu orang-orang yang beruntung. Di dalam tafsirnya beruntung atau kata muflihun, kalau di sini adanya muflihin, tapi dalam Al-Quran muflihun sama maknanya. Kalau muflihin itu dalam bentuk nasab. Nah, dalam bentuk nasab. Kalau muflihun itu dalam bentuk rofa kalau di dalam bahasa Arab. Tapi pengertiannya sama. Artinya siapa? Artinya apa? Artinya adalah al-muflihun, orang-orang yang beruntung. Nah, pengertian orang yang beruntung ini di dalam tafsirnya ada 4 pengertian. Yang pertama adalah ulaika humul munajjihun, yaitu orang-orang yang sukses. Jadi orang yang beruntung itu, ya muflihun itu di dalam tafsirnya mengandung makna al-munajjihun, orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil, orang-orang yang bisa mencapai tujuan yang diharapkan. Itu muflihun ya. Kemudian pengertian yang kedua dari muflihun adalah al-mudarrikuna ma talabu,
yaitu orang-orang yang mendapatkan apa yang selama ini mereka cari. Bi a'malihim wa imanihim billahi wa kutubihi wa rusulihi minal fauzi bithawabi. Apa yang mereka cari di dalam pengertian ini, yaitu dengan amal ibadahnya dan keimanannya kepada Allah, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, yaitu kabejan minal fauzi, artinya keberuntungan, minas sawabil sawabi, dengan pahala. Jadi yang dia cari dalam pengertian ini adalah balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang muflihun artinya adalah orang yang nantinya akan bisa berhasil mendapatkan pahala yang selama ini dia cari. Itu pengertian di dalam ayat ini sesuai dengan tafsir yang disampaikan di dalam kitab As-Sirat. Kemudian yang ketiga, yaitu wal khuludi fil jinan, yaitu beruntung memiliki pengertian berada di dalam surga dalam kondisi yang abadi, langgeng. Jadi muflihun itu mereka akan mendapatkan balasan surga, tetapi al-khaliduna, yaitu dengan langgeng atau abadi. Jadi tidak nyemplung tapi orang-orang yang muflihun itu adalah orang yang betul-betul nanti pada saat di akhirat akan mendapatkan satu balasan secara langgeng, yaitu di dalam surganya Allah. Dan pengertian yang keempat yaitu an-najatu mimma a'adallah tabarakallahu ta'ala li'adaihi minal iqabi, yaitu orang yang beruntung yang dimaksud di sini adalah orang yang selamat dari siksa yang mestinya ditimpakan kepada orang-orang yang durhaka dan orang-orang yang menjadi musuh-musuhnya Allah. Jadi muflihun maknanya komplit, yaitu orang yang sukses, berhasil mencapai tujuan, orang yang mendapatkan apa yang dia cari, yaitu balasan pahala di akhirat, yaitu surganya Allah. Kemudian di dalam surga dia al-khaliduna atau wal khulud, surga di dalamnya dia langgeng. Dan yang keempat, dia selamat dari siksa yang memang akan ditimpakan kepada orang yang durhaka kepada Allah. Jadi itu pengertian muflihun. Jadi nek ono bocah, ada orang namanya muflihun, komplit artinya. Jadi memiliki 4 pengertian. Nah, semua itu memang didasarkan pada satu riwayat hadis yang yaitu disampaikan oleh sahabat Ibnu Abbas, riwayat Ikrimah, sama seperti tadi. Wa ulaika humul muflihun, dalam hadis alladzina adraku ma talabu wa najau min syarri ma minhu harabu, yaitu orang-orang yang mendapatkan apa yang mereka cari, yaitu surga, wa najau min syarri ma minhu harabu, dan selamat dari apa yang mereka ingin hindari itu. Jadi inti dari pengertian keberuntungan seperti itu. Sehingga dengan demikian bahwa orang-orang yang tadi sudah dijelaskan di awal itu, yang memiliki ciri-ciri sebagaimana ayat 2 dan 3 Al-Baqarah, maka mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan keberuntungan seperti 4 keterangan atau penjelasan tersebut. Ada juga riwayat lain yang menegaskan atau memperkuat di dalam tafsir ini, yaitu riwayat dari Mujahid Abul Aliyah Ar-Arabi Ibnu Anas. Dari Abdullah bin Amr, Rasulullah bersabda, afala akhbarukum an ahlil jannati wa ahlin nar.
apakah kalian mau aku beritahu tentang siapa penduduk surga dan siapa penduduk neraka? Sahabat menjawab, qalu bala ya Rasulullah. Nggih, kurun mau ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah membaca alif lam mim dalikal kitabul la raiba fih hudal lil muttaqin sampai terakhir al muflihun. Jadi dasar dari pengertian-pengertian tadi itu rujukannya, cantolannya ada pada hadis tersebut. Nah, lalu kemudian Rasulullah menegaskan haulaika ahlul jannah. Mereka itu sesungguhnya adalah penduduk surga. Jadi ini yang menjadi satu penegasan orang-orang bertakwa dengan ciri-ciri tadi itu benar-benar akan dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian di dalam tafsir yang lain, tafsir Munir, itu ditambahkan bahwa orang-orang tersebut yang tadi sudah kita jelaskan itu memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka itu berada pada tingkatan surga yang tinggi. Dan mereka itu di dalam kehidupan sehari-harinya di dunia itu mempedomani, menempatkan Al-Quran sebagai imam, sebagai pegangan di dalam menjalani kehidupan dia di dunia ini. Jadi dalam tafsir Munir, orang-orang tadi itu orang yang memiliki kedudukan tinggi di hadapan Allah dan juga di dalam surga pada tingkatan yang tinggi. Dan itu disebabkan juga karena mereka itu mempedomani Al-Quran. Kata ulaika menurut jumhur ulama itu merupakan musyar ilaih. Musyar ilaih itu objek yang ditunjuk, itu musyar ilaih. Musyar itu sesuatu yang diisyaratkan ilaihi maring ma. Jadi objek yang ditunjuk yaitu artinya orang yang beriman. Antara yang ulaika pertama dengan ulaika yang kedua tadi seperti yang kita sampaikan itu memiliki kesamaan makna. Itu penjelasan dari ayat 2 dan 3. Lah, pertanyaannya mengapa ulaika ini dalam Al-Quran kok disebut 2 kali? Ini dalam kitab tafsir disebutkan lil i'lami bi annahu la budda min tahaqquqil wasfaini, yaitu untuk memberitahu bahwa harus terwujud kedua sifat yang ada di dalam ayat tersebut. Litahaqquqil hukmi bi annahum ala hudaw wa annahum humul muflihun, dan keterwujudannya itu pada satu hukum bahwa orang yang mendapatkan petunjuk tadi itu adalah orang yang beruntung. Jadi ala hudam mir rabbihim itu sudah pasti humul muflihun. Orang yang mendapatkan petunjuk pada kalimat yang pertama itu adalah humul muflihun, adalah memang benar-benar orang yang beruntung. Jadi ada pentakkidan atau penguatan di dalam menselaraskan, menghubungkan sebab akibat di antara 2 kalimat itu. Lalu ada juga di dalam tafsir Al-Baghawi kata hudan itu dimaknai 3. Hudan itu artinya petunjuk, dimaknai dalam bahasa Arab ada 3, yaitu rusdin, kebenaran, wabayanin, dan penjelasan, wabasirotin, dan pengetahuan yang nyata dalam tafsir Baghawi. Jadi orang-orang yang berada dalam petunjuk Allah itu orang-orang yang berada dalam kebenaran, orang-orang yang bisa memahami penjelasan-penjelasan Al-Quran, dan orang-orang
yang memiliki pengetahuan yang nyata terhadap Al-Quran. Jadi rusdin wa bayanin wa basyiratin. Ini di dalam tafsir yang lain, tafsir Baghawi. Dan di dalam tafsir Baghawi pengertian muflihun itu juga sama, dimaknai sama seperti tafsir yang Asyirah tadi. Yang pertama an-najuna, orang yang selamat. Orang yang selamat dari siksa Allah, yang siksa itu semestinya menerpa atau menimpa orang-orang yang durhaka kepadanya. Kemudian wal faizuna, orang-orang yang beruntung, wong-wong sing bejo, yaitu fazu bil jannati, orang-orang yang beruntung dengan surga, wa najau minan nar, dan terhindar dari api neraka. Jadi dalam kitab tafsir ternyata pengertian itu memiliki hampir ada kesamaan, ya. Jadi intinya bahwa di kalangan jumhur ulama memahami al-muflihun di situ betul-betul komplit, sehingga ini yang menjadi satu penjelasan yang nyata terhadap lanjutan dari ayat 2 ketika Al-Baqarah, bahwa mereka yang memiliki sifat-sifat keimanan seperti itu ternyata akan mendapatkan keberuntungan yang nyata. Al-falah, al-muflihun itu memiliki pengertian bakok atau langgeng. Bakuna fin na'ami al-muqimi, jadi langgeng di dalam kenikmatan dan tinggal di surga. Jadi mengandung pengertian bakok. Makanya di dalam tafsir Asyirah tadi itu wal khuludi bil jannati, dia abadi di dalam surga. Karena muflihun mengandung pengertian bakok atau langgeng di dalam surga. Kemudian juga pengertian al-muflihun itu bisa dimaknai sebagai keberuntungan yang sempurna. Keberuntungan yang sempurna, yaitu satu kehidupan, atau keberuntungan yang sempurna itu satu kehidupan yang ideal, yang sesuai dengan harapan yang diinginkan. Sementara orang-orang yang tidak bertakwa dan tidak memiliki sifat-sifat seperti keterangan tadi, itu boleh jadi mendapatkan keberuntungan, tapi keberuntungan yang tidak sempurna. Artinya bahwa di balik keberuntungan itu ada kemungkinan sisi negatif, ada satu tantangan yang memang harus diatasi. Jadi kalau misalnya mendapatkan satu undian judol misalnya, itu keberuntungan, tetapi tidak sempurna karena mengandung sisi yang negatif. Itu dalam keterangan tafsir. Nah, sementara muflihun adalah keberuntungan yang sempurna, yang dia tidak hanya beruntung tetapi juga dipenuhi dengan sisi positifnya. Jadi itulah pengertian dari ayat 5 ini, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Semoga kita bisa memahami ayat ini dengan jelas sehingga kita bisa terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Allahumma amin. Sudah 30 menit. Untuk selanjutnya seperti biasa, mari sama-sama kita baca sholawat Yasin sebagai penutup dalam pengajian tafsir ini. Shallu ala Muhammad. Sallallahu ala Yasin Ahmad al-Hadil Amin. Sallallahu ala Yasin Ahmad al-Hadil Amin.
وآله المقربين وصحبه والتابعين وآله المقربين وصحبه والتابعين حافظنا كل القرآن جودنا طلق اللسان فهمنا حق البيان ثبتناه في الجنان بعدنا من الشيطان قربنا إلى الرحمن بعدنا من الشيطان قربنا إلى الرحمن بعدنا من الشيطان قربنا إلى الرحمن صلى الله على ياسين أحمد الهادي الآمين صلى الله على ياسين أحمد الهادي الآمين وآله المقربين وصحبه والتابعين وآله المقربين وصحبه والتابعين أعذنا من النسيان واختمنا على الإيمان واستقال في الميزان واللقاء بالغفران والدخول في الجنان والنظر بالرضوان والدخول في الجنان والنظر بالرضوان والدخول في الجنان والنظر بالرضوان صلى الله على ياسين أحمد الهادي الآمين صلى الله على ياسين أحمد الهادي الآمين وآله المقربين وصحبه والتابعين وآله المقربين وصحبه والتابعين. Demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan pengajian malam hari ini membawa barokah untuk kita semua. Amin Allahumma. Allahumma fiqla wa miqtarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.